terkait pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN yang diwarnai penolakan warga. Kericuan pun terjadi saat warga mencoba menerobos menghentikan pekerjaan proyek. Mundur. Lihat saya. Ayo, jangan memaksakan kehendak. Pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga di Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan antara warga dengan petugas terjadi saat warga mencoba menerobos untuk menghentikan pengerjaan proyek. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Polisi berhasil meredam emosi warga untuk melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Untuk sementara, pengerjaan proyek dihentikan. Makanya Mas datang ke rakyat dong, Mas, datang ke masyarakat. Tanya ke masyarakat. Ya. PLN ini menggali tapak fondasi tower di wilayah sini. Sebelumnya tanpa ada sosialisasi. Karena banyak masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya jalurnya itu tidak melintas di pemukiman masyarakat, melainkan adanya di tengah persawahan. Jumlahnya sekitar 7 tower. Warga terus berupaya melaporkan kasus ini ke Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini belum ada tanggapan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan yang terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kaligedang, Bondowoso berangsur mereda. Akibat kericuhan ini, 3 anggota TNI sempat disandra dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PTPN hangus dibakar warga. Kericuan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup. Kericuan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen. Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau bila dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu, akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten abling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1. Terus kemudian 1 unit kantor abling ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten abling. Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Setirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa.
Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Stira Yuda Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saipul Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu kekhawatiran banyak pihak saat mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer adalah asupan gizinya. Apakah para pelajar ini mendapatkan makanan yang cukup gizi atau tidak? Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan makan bersama pelajar di dalam barak militer Batalion Armet 1 Kostrad Purwakarta, Jawa Barat. Dan berikut informasinya. Lelah ikuti latihan baris berbaris, rasanya cocok sekali langsung santap siang. Menunya seperti apa ya? Kasih. Siswa baru. Kerupuk, oh itu. Ambil pakai tangan ya. Ya pemirsa, saat ini tepat jam makan siang. Saya ikut antri makan siang tadi bersama para siswa yang sedang pendidikan di Resimen Armet 1 Stira Yuda di Sadang Purwakarta ini. Dan menu makanannya ini menu makanan sangat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Ini saya dapat nasi, ini ada karbohidrat nasi, ada kerupuk, ada sayur, ayam, tempe. Pelengkapnya ini jadi udah ada juga. Dan dapat susu juga. Tadi di dalam juga sebetulnya ada buah, juga ada air mineral tentu yang disediakan. Dan para siswa nanti mereka makannya secara serentak bersama-sama, menunggu seluruh siswa sudah dan mendapatkan makanannya masing-masing. Nah, jadi saya juga akan ikut mencicipi menu makanan yang disajikan saat pendidikan karakter di sini. Sementara itu pemirsa, untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah pukul 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar.
Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan DPRD. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Purna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walkout atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walkout demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat Musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit, butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalimahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangun, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik 49 tahun, dan Salma 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Atik, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Ana dan Atik itu adik kakak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Patung tersebut dibangun sebagai simbol terima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. Warga Liang Melas Datas LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara membangun patung Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di area perbukitan. Dengan lahan seluas 2 hektar, monumen Jokowi yang dibangun warga Karo ini menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembangunan monumen ini bentuk tanda terima kasih warga Liang Melas Datas terhadap Jokowi yang telah memberikan pembangunan infrastruktur di kampung mereka. Kalau pembangunan patung, untuk ini patung sudah 100%. Jadi untuk lokasi patung yang kita namakan ini tamannya, atau yang di lokasi patung ini adalah amphitheater, ini sudah mencapai 75-80%. Nah, jadi mungkin sekelilingnya lagi ini kan akan dipenuhi menjadi tanaman-tanaman jeruk, tanaman buah, dan semua akan dipenuhi lingkungan ini. Yang kurang lebih luas lahan kita ini keseluruhan adalah 2 hektar. Patung ini menggambarkan Jokowi sedang memegang buah jeruk di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mengepal ke atas. Jeruk ini menyimpan kisah terkait masyarakat Karo dan Jokowi. Warga Liang Melas Datas pernah mengirim 1 truk penuh buah jeruk ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada 3 Desember 2021. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Sabtu 17 Mei kemarin mengunjungi petani jeruk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam kunjungan ini, Jokowi memberikan solusi terkait penanganan hama buah yang mengganggu produksi buah jeruk. Kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo disambut petani jeruk Karo di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada kesempatan dialog dengan para petani jeruk, Jokowi memberikan masukan terkait peningkatan produksi buah jeruk. Presiden ke-7 RI ini juga turun langsung memberikan solusi dalam penanganan hama buah untuk para petani jeruk yang berada di Karo. Kita kenalkan tadi jebakan atau perangkap untuk lalat buah. Petani kita kan belum kenal. Setelah ini kita kenalkan. Ini loh barangnya, belinya di sini. Kemudian juga kita kenalkan panen dia pakai gunting, tidak dipetik sehingga petik tangan sehingga rusak. Nah ini perangkap lalatnya seperti ini. Jokowi menambahkan dengan memberikan perhatian serius, diharapkan produksi buah jeruk semakin meningkat dan perekonomian petani jeruk serta warga menjadi lebih baik. Rencananya penyuluhan peningkatan produksi jeruk akan melibatkan pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sumatera Utara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Dan masih seputar monumen, pemirsa, sebelumnya warganet juga sempat dihebohkan dengan pembangunan sebuah patung ikonik di Wonosobo, Jawa Tengah. Selain mirip dengan aslinya, ongkos produksinya juga disebut jauh lebih murah dibanding dengan biaya membuat monumen di berbagai daerah lainnya. Usai viral di media sosial, patung biawak di Wonosobo, Jawa Tengah banyak dikunjungi wisatawan. Alasannya, patung ini dianggap begitu mirip dengan wujud biawak asli. Sejumlah pengunjung memanfaatkan keindahan patung ini untuk bersuah foto. Inisiatif pembangunan setinggi 7 meter dengan lebar 4 meter ini datang dari pemuda Karang Taruna Desa Kerasak dengan pengerjaan dipimpin langsung oleh seniman lokal bernama Arianto. Kalau saya pribadi ya saya anggap bagus ya, secara detail, terus ukuran, apalagi saat malam hari. Malam hari itu bagian bawahnya ada lampu, jadi seperti hidup lah seperti itu. Tak seperti patung-patung ikonik di daerah lainnya yang pembangunannya mencapai miliaran rupiah, konon pembangunan patung biawak ini hanya menghabiskan 50 juta rupiah. Namun hasil dari patung ini begitu realistis, mengalahkan patung-patung lain yang menelan anggaran fantastis. Harga itu menurut saya sebuah pengabdian saja. Ini sujud syukur saya, pengabdian saya sebagai anak kepada ibu. Yang jelas, kehadiran patung biawak ini menjadi ikon baru bagi Kabupaten Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri penutupan pembekalan kepala daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024. Penutupan digelar di Sekolah PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Minggu siang. Megawati bersama seluruh kader PDIP yang hadir mengenakan seragam partai bernuansa merah hitam. Turut hadir sejumlah pejabat dan pengurus PDIP, diantaranya Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Yasona Lauli, dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pembekalan digelar selama 3 hari sejak hari Jumat untuk menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan tentu ini adalah bagian dari ikhtiar ideologis kita, ikhtiar teknokrasi kita untuk menyiapkan masa depan secara bersama-sama. Kita akan menyeragamkan barisan dalam konteks agenda bersama kita. Bapak Ibu menggenapi seluruh janji-janji politik, namun dalam koridor kepartean kita semua sekali lagi saling tolong-menolong, saling membantu, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja hasil akhirnya adalah kemajuan di tempat Bapak Ibu sekalian.
Sementara itu pemirsa, kabar pengusungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum PSI semakin santer. Isu tersebut juga ditanggapi oleh PDI Perjuangan. Isu pengusungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum PSI semakin ramai. Penyebaran isu ini mengundang beragam komentar, termasuk dari beberapa elit politik. Salah satunya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya, termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jarod juga menegaskan Jokowi sudah bukan lagi kader, sehingga PDIP tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Menanggapi isu ini, Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat ketum PSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Jokowi juga berkelakar jika dirinya ikut mendaftar, jangan sampai dirinya kalah. PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya Kaisang Pangarep santer dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum PSI. Diketahui, Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Leo XIV, Paus Amerika pertama, dilantik secara resmi sebagai Paus ke-267 dalam misa khusus di lapangan Santo Petrus yang dihadiri para pemimpin dunia, bangsawan, dan ribuan umat Katolik. Paus Leo XIV resmi dilantik di Vatikan pada Minggu pagi waktu Vatikan. Ia resmi menjabat pemimpin ke-267 umat Katolik dunia. Bersamaan dengan prosesi para kardinal, Paus memasuki Basilika Santo Petrus menerima 2 hadiah yang melambangkan kepausan. Hadiah pertama adalah Pallium dari wol domba yang melambangkan peran Paus sebagai seorang gembala dan disampirkan di bahunya sebelum misa dimulai. Yang kedua adalah cincin nelayan berhias stempel emas yang dinamai untuk menghormati Santo Petrus, seorang nelayan yang merupakan Paus pertama. Paus Leo XIV menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April. Paus Leo terpilih pada 8 Mei setelah konklav. Paus berusia 69 tahun ini merupakan orang Amerika pertama yang memimpin umat Katolik dunia. Pelantikan ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia, bangsawan, dan ribuan umat Katolik. Dan pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin diutus Presiden Prabowo Subianto menghadiri pelantikan Paus Leo di Vatikan. Selain Indonesia, pelantikan Paus Leo juga dihadiri perwakilan negara-negara lainnya.
Dalam unggahan sosial media pribadinya, Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Caimin menghadiri pelantikan Paus Leo ke-14 di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Keberangkatan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Selain Indonesia, perwakilan hampir seluruh negara juga turut hadir dalam momen bersejarah inaugurasi Paus Leo 14. Ya, kita semua lagi bersama-sama menjadi saksi sejarah penting bagi pelantikan Bapak Sri Paus yang ke-14, Pak Sri Paus Leo 14. Hampir seluruh kepala negara atau yang mewakili, mulai dari Wakil Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri negara-negara terdekat, seluruh negara di dunia berkumpul. Kehadiran perwakilan Indonesia dalam pelantikan sebagai salah satu perwujudan hubungan kerjasama dengan Vatikan dalam menangani krisis kemanusiaan yang ada di dunia. Pelantikan Paus Leo 14 digelar di lapangan Santo Petrus Vatikan pada Minggu 18 Mei pukul 3 sore waktu Indonesia. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bangkok, Thailand dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn untuk melakukan pertemuan bilateral. Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Muang Royal Thai Air Force Base sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah Thailand dan Duta Besar RI Rahmat Budiman, serta Atase Pertahanan Bangkok, Kolonel CKA Faisal Rahmat Hutagalu. Selain itu, iring-iringan pasukan jajar kehormatan Thailand juga mengiringi perjalanan Presiden Prabowo Subianto menuju ke kendaraan untuk membawa rombongan kepresidenan ke hotel. Selama berada di Bangkok, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangkok untuk menguatkan hubungan strategis dan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Kita beralih ke informasi seputar haji pemirsa. Ambo Benu Petanini, seorang jemaah haji embarkasi Makassar, meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah. Kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah usai dirawat di rumah sakit. Ketua PPIH Embarkasi Makassar Ali Yafid mengatakan, anggota jemaah haji bernama Ambo Benu Petanini berusia 62 tahun dinyatakan meninggal pada Jumat 16 Mei lalu. Ali Yafid mengungkapkan kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Ambo sempat dirawat di hotel sebelum dibawa ke rumah sakit. Al Ismail membenarkan bahwa salah satu jamaah lagi dari embarkasi Makassar Kloter 3 asal Kabupaten Sinjai namanya Ambo Benu Petarini, umur 62 tahun itu meninggal dunia di Arab Saudi setelah melaksanakan aktivitas umroh, kemudian kondisi kesehatannya menurun karena memang ada riwayat penyakit jantung sebelum berangkat. Beliau memang mengkonsumsi obat-obat yang terkait dengan jantung. Dengan meninggalnya Ambo Benu Petanini, tercatat 3 anggota jemaah haji embarkasi Makassar telah meninggal dunia di Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dianggap remeh oleh masyarakat sekitar karena profesinya pemirsa, seorang tukang pijat keliling berhasil naik haji. Selama menabung 13 tahun, tukang pijat keliling asal Sidoarjo ini akan berangkat dengan kloter 57 embarkasi Surabaya. Profesi tukang pijat keliling dari rumah ke rumah sudah dilakukan perempuan asal Sidoarjo ini sejak tahun 2000. Dalam sehari, wanita yang bernama Umi Sulka ini dapat mengantongi 50 hingga 100 ribu rupiah.
Tahun 2012, perlahan-lahan ia menabung rutin sebanyak 20 hingga 30 ribu rupiah per hari untuk berhaji. Kemudian dirinya menyetorkan ke bank agar mendapatkan kursi haji. Awalnya banyak warga yang menganggap sebelah mata dari kemampuan Umi untuk berhaji. Namun berkat kedisiplinannya menabung selama 13 tahun, Umi berhasil mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2025. Umi akan berangkat haji bersama rombongan kloter 57 Sidoarjo menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya dan terbang ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2025. Alhamdulillah, bersyukur sekali karena tidak semua orang bisa naik haji berkat, tapi banyak orang yang meremehkan seorang tukang pijat ini. Tapi saya tetap berbaik sangka. Umi berharap ibadah haji yang dilaksanakannya bisa berjalan lancar, mulai dari sejak berangkat hingga pulang nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 100 kg yang dikemas dalam bungkus kopi. Dari total barang bukti yang diamankan, estimasi jiwa yang diselamatkan mencapai 500.000 orang dengan nilai ekonomi sekitar 100 miliar rupiah. Barang haram ini disita dari 4 lokasi berbeda, yakni hotel di Jalan Seibelutu, Medan, parkiran supermarket di Jalan Gatot Subroto, rumah di Komplek Tasbih 1 Medan, serta Pelabuhan Merak, Banten. 4 tersangka ditangkap dalam pengungkapan ini, yakni CT, Zul, serta pasangan suami istri SUD dan KAM. Secara keseluruhan, tersangka Zul ini dialah yang meng-create 100 kg yang diparkirkan di dalam rumahnya dan dikemas sehingga dia berhasil memasukkan beberapa mobil dan ada juga yang sudah berhasil. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa, jelang 2 laga krusial menghadapi Cina dan Jepang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei. Asnawi Mangkualam dan Stefano Lillipali kembali dipanggil untuk memperkuat timnas. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil ada Martin Pas, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo, dan Reza Arya di posisi penjaga gawang. Sementara Jay Itzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi gelandang diperkuat Tom Haye, Joy Pelupesi, Ivar Yener, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Di posisi sayap kanan ada Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano Renders, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Di posisi sayap kiri ada Kelvin Verdong, Dean James, Sein Patinama, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan. Sementara di posisi penyerang ada Ole Romeni, Rafael Struik, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang telah sold out. Namun PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual pada Senin esok. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina 5 Juni mendatang masih tersedia. Tahap pertama pada Kamis kemarin, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam. Untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif atau Exco Arya Sinulinga menyebut, tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin besok mulai jam 1 siang. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID.